Halo semuanya, di video kali ini Koko akan bahas past paper Edu tahun 2017 first session untuk course kedua. Di video sebelumnya Koko sudah bahas 6 soal dari course pertama. Nah, di video ini Koko akan lanjutin ke course yang kedua. Seperti biasa, soal pertama dan kedua itu akan sama, baik dari course 1 maupun course 2. Sehingga di sini Koko langsung lanjutin ke soal ketiga atau soal pertama dari section kedua. Bagi yang belum nonton pembahasan Koko sebelumnya, silakan klik link yang ada di description atau kalian bisa lihat ke playlist yang sudah Koko buat di channel YouTube Koko. Kita langsung aja ya, lihat soal yang pertama dari section kedua. Di soal ini dia bilang, sebuah segitiga OAB dan segitiga OAC share one side OA. Mereka berbagi sisi, yaitu sisi OA. Kemudian dia bilang, mereka, kedua segitiga ini, satisfy the following two condition. Dia memenuhi dua kondisi berikut. Yang pertama adalah OC adalah XOA ditambah setengah OB. Kita tahu OC itu adalah XOA plus half OB. And the center of gravity G of the triangle OAC is on the segment AB. Jadi segitiga OAC, pusat gravitasinya atau titik gravitasinya itu ada di garis AB. Kurang lebih ya, pasti kurang lebih akan ada di sana. Itu titik G. Pertanyaan dia, kita ingin mencari nilai X dan menyatakan OG in terms of OA and OB. Pertama-tama, kita akan cari dulu OD equals to apa. Apakah OD itu? D itu apa? D adalah titik potong antara OC and AB. Jadi kalau Koko gambar di gambar yang dia udah sediakan, OD atau D itu ada di sini. Nah, kita mau mencari OD itu apa? Nah, di sini sebelum Koko mulai bahas, salah satu penulisan yang Koko biasa gunakan itu adalah huruf kecil untuk menyatakan position vector. Jadi semua vektor yang dimulai dari O, Koko akan nyatakan pakai huruf kecil. Jadi kalau dia tanya OD, Koko akan tulisnya D kecil gitu. OA, Koko akan tulisnya pakai A kecil. Tapi ketika kita menyatakan atau Koko menyatakan suatu vektor yang bukan mulai dari O, artinya bukan position vectors, Koko akan tulis pakai huruf capital. Jadi misalnya AB, berarti itu vektor AB. Kalau Koko tulis AC, berarti vektor AC, dan seterusnya. Jadi jangan bingung dengan penulisan yang Koko akan gunakan. Nah, pertama Koko akan cari OD. Di sini sedikit info yang kita harus tahu terlebih dahulu. Karena center of gravity terletak pada garis AB, center of gravity-nya terletak pada AB, atau kalau Koko gambar di sini, posisinya akan ada di sini. Itu adalah G. Center of gravity dari segitiga itu adalah 2/3 dari vertex. Jadi dalam konteks ini 2/3 dari titik A. Atau 1/3 dari base. Ini 1/3 bagian, ini 2/3 bagian. Ini adalah info yang kalian harus tahu terlebih dahulu. Posisi dari center of gravity. Nah, karena center of gravity ada di titik atau di garis AB, maka garis AB ini pasti tegak lurus dengan garis OC. Dan dia pasti membagi dua sama besar. Jadi center of gravity ada di garis tinggi. Garis tinggi akan membagi dua bagian atau membagi alas sama besar. Jadi info-info seperti itu kalian harus tahu terlebih dahulu. Kalau sudah tahu info itu, maka untuk cari OD bukan hal yang susah. OD adalah setengah dari OC. Jadi di sini Koko boleh tulis OD atau D kecil itu adalah setengah dari OC. OC itu apa? Dia udah kasih tahu di sini. Kita tinggal gunakan. Setengah kali XA plus half B.
Dengan kata lain, Koko akan dapat X per 2A ditambah 1/4B. Itulah OD. Jadi A, B, C di sana kita tahu. A-nya 2, B-nya 1, C-nya 4. Koko tulisnya di sini aja ya. A, B, C. A-nya 2, B-nya 1, C-nya 4. Nah, ini bagian pertama. Bagian berikutnya dia bilang, since D is on the segment AB, karena D ada di garis AB, we have X equals to berapa? Maka X-nya berapa? Karena D ada di segmen AB, maka Koko boleh bilang AD itu sekian kali AB. Koko ulang, karena D ada di segmen AB, maka vektor AD pasti kelipatan dari vektor AB. Atau kebalikannya, vektor AB pasti kelipatan dari vektor AD. Dari situ kita akan bisa mencari nilai dari X. Jadi Koko lanjutin. AB itu pasti sekian kali AD. Karena dia parallel vector. AB adalah OB minus OA. B minus A equals to K times AD. AD is D minus A. Position vectors ya. AD berarti OD kurang OA. Akhir kurang awal. Kita tinggal lanjutin. B minus A sama dengan K. D, kita udah dapet D-nya apa? D itu adalah X over 2A plus 1 over 4B minus A lagi, jangan lupa. Sederhanain, kita bisa cari nilai X-nya. B minus A equals to K X over 2A minus KA, Koko langsung kelompokin A-nya, plus K over 4B. Terakhir kita tinggal comparing left hand side dengan right hand side. Lihat koefisien dari B, ruas sebelah kiri itu 1, ruas sebelah kanan adalah K per 4. Berarti Koko boleh bilang 1 adalah K per 4. K over 4. Dengan kata lain, K-nya kita dapat 4. Berikutnya, comparing koefisien dari A. Dari vektor A. Min 1 sama dengan Kx per 2 dikurang K. Min 1 sama dengan Kx per 2 dikurang K. K-nya sudah tahu yaitu 4. Min 1 sama dengan 4x per 2 dikurang 4. 3 sama dengan 4x per 2 yaitu 2. 2x. Maka x-nya adalah 3 per 2. D dan I-nya kita ketemu lagi. 3, 2. Pertanyaan berikutnya, hence, maka atau lalu, kita bisa mencari atau mendapatkan OG. OG adalah center of gravity. Ada di sini. OG. Kita mau cari OG. Nah, karena kita sudah tahu perbandingan dari AG dan GD, info ini kalian harus tahu harus tahu sendiri ya, ini info umum. Posisi dari center of gravity. Karena kita udah tahu perbandingannya, kita bisa cari position vector dari G. Koko boleh tulis AG itu adalah 2/3 kali AD. Koko ulang, AG 2/3 kali AD. Jadi kalau dilanjutin, AG equals to 2/3 times AD. AG itu adalah G minus A equals to 2/3 AD. AD is D minus A. Nah,
Kita pengen cari G-nya. G minus A equals to 2 over 3 D minus 2 over 3 A. G equals to 2 over 3 D. D-nya udah ada di atas. Inilah D-nya. X-nya Koko langsung ganti 3 per 2. 3 per 2 bagi 2, yaitu 3 per 4A. Jadi D-nya adalah 3 per 4A tambah 1/4 B. Tambah 1 per 4 B, tutup bracket, dikurang 2 per 3A ditambah A. Sederhanain, kita akan dapat vektor G. Position vector of G. Koko coba langsung ya. Ini boleh dicoret. Sisanya setengah A. Ditambah 1/6 B, 2 per 12. 1 per 6 B. Ditambah 1 per 3A. 2 per 3 minus min 2 per 3 ditambah 1, 1/3. 1 per 6 ditambah 1 per 2 ditambah 1 per 3 itu 5 per 6. Jadi kita akan dapat 5 per 6A ditambah 1 per 6B. Itulah position vectors of G. Jadi FGHI kita tahu. 5, 6, 1, 6. FGHI 5, 6, 1, 6. Terakhir, saat OA-nya 1 dan OB-nya 2, ini magnitude-nya tentu saja, dan sudut AOB 60 derajat, berapakah panjang dari OG? OG kita udah tahu di sini. Untuk cari panjang atau cari magnitude, karena kita tahu position vectors, kita bisa gunakan dot product. G dot product ya, equals to 5 per 6A plus 1 per 6B dot 5 per 6A plus 1 per 6B. Tinggal di dot product kan, ingat-ingat salah satu sifat dari perkalian dot. G dot G itu adalah magnitude G square. Jadi G dot G di sini adalah magnitude G square. Equals to, kaliin seperti biasa, pakai sifat distributif. Kita akan dapat 25 per 36 A dot A. Kita akan dapat magnitude A square. Ditambah 2 kali 5 per 6 kali 1 per 6. 5 per 6 A. Dot 1 per 6 B. Ini suku tengahnya 2AB. Ditambah 1 per 36 B square. Atau magnitude B square. Kalau Koko lanjutin, kita akan dapat magnitude G square equals to 25 over 36. Magnitude A square, magnitude of A adalah 1. Langsung aja diganti dengan 1 kuadrat. Tambah 2, 5 per 6, 1 per 6. 10 per 36. A dot B. Nah, A dot B bisa menggunakan formula dot product. A dot B adalah magnitude A magnitude B cos theta. Magnitude A magnitude B cos theta, theta-nya 60 degree, plus 1 over 36 B dot B atau B square. B square adalah 2 kuadrat. Jalanin sedikit, kita bisa dapat magnitude G-nya. 25 per 36 tambah 10 per 36 magnitude A1 magnitude B2 cos 60 setengah tambah 4 per 36. Last, kita dapat magnitude G square-nya adalah, Koko langsung ya,
25 tambah 10 tambah 4. Penjemputnya udah sama semua. 25 tambah 10, 35, 39 per 36. Dengan kata lain, magnitude G kita bisa dapat square root 39 over 36. Atau root 39 divided by 6. Itulah J, K, dan L-nya. J, K, L 39 sama 6. Ini soal yang pertama dari section kedua. Koko lanjutin lagi ke soal kedua, section yang kedua. Di soal ini dia bilang, misalkan Z adalah suatu bilangan kompleks. Jadi ini tentang complex number. Modulus dari Z itu adalah 2. Modulus Z-nya 2. In the complex number plane with the origin O. Jadi bayangkan kita punya suatu complex plane. Titik pusatnya ada di O. Originnya ada di O. A itu adalah 1 plus Z. B itu adalah 1 min setengah Z. A 1 plus Z. B 1 min setengah Z. First of all, kita bisa menyatakan kompleks number Z dalam bentuk polar. Ini namanya polar form. Polar form itu adalah modulus Z cos theta plus I sin theta. Bentuknya seperti itu. Jadi bagian depan ini adalah modulusnya. Modulus dari Z 2. Jadi M-nya Koko udah bisa langsung tahu. M-nya pasti 2. M sama dengan 2. Jadi bentuknya adalah 2 cos theta plus I sin theta. Kemudian soal yang pertama. Jika Z adalah bukan bilangan real, if Z is not a real number, berarti Z ini adalah complex number. Ada I-nya. Maka luas segitiga OAB itu adalah berapa? Kita mau cari luas segitiga OAB. Nah, untuk mengisi letter N, kita harus pilih jawabannya dari 8 opsi ini. Atau 9 opsi itu. Jadi Koko akan pilih jawabannya dari opsi itu. Nah, untuk mencari luas segitiga OAB akan lebih mudah kalau kita gambar dulu ilustrasinya. Kalau kita nggak gambar, kita akan bingung gimana cara mencari segitiga atau luas segitiga OAB. Kalau Koko ilustrasiin sekilas, nggak perlu gambar dengan tepat, toh kita nggak bisa gambar dengan benar-benar tepat juga karena tetanya nggak tahu. Tapi kalau Koko ilustrasiin aja, ini adalah bagian imajiner, ini adalah bagian real. Titik A itu adalah Z ditambah 1. Koko akan gambar dulu poin Z. Anggap aja poin Z ada di sini. Anggap aja ya, Koko nggak tahu. Itu poin Z. Z tambah 1 artinya kita geser ke kanan sebanyak 1 unit. Karena plus 1 ini adalah bilangan real. Jadi sumbu realnya ditambah 1. Koko anggap plus 1 itu 2 kotak. Jadi Koko anggap 1 unit adalah 2 kotak. Anggap aja. Lagi-lagi ini hanya anggapan. Maka disinilah Z plus 1. Ini Z plus 1. Atau itulah titik A. Poin A ada di sana. Kemudian kita akan cari 1 min setengah Z. Nah, di sini sedikit tricky. Pertama, Koko akan cari min Z dulu. Min Z. Semua nilai atau koordinat dari Z kita kalikan negatif. Karena di sini Koko anggap kuadran 1. Kalau dikaliin negatif semua, kita akan dapat di kuadran ketiga. Kalau koordinatnya Koko sesuaikan, disinilah min Z. Ini min Z. Kemudian min Z kita akan kalikan setengah.
Ada setengah di sini. Jadi semua koordinatnya dibagi 2. Kalau dikira-kira mungkin akan ada di sini. Itu min Z. Min setengah Z maksudnya. Negatif half Z ada di sana. Kemudian tambah 1. Tambah 1 artinya kita geser 2 kotak. Inilah minus half 1 minus half Z. Itulah poin B-nya. O-nya di mana? O-nya ada di origin. Jadi kita mau mencari luas segitiga ini. Nah, kalau Koko gambar kurang lebih seperti ini. Luas segitiga itu yang kita mau cari. Nah, trikinya di mana? Trikinya ada di bagian ini. Kalau kalian lihat, Z dan minus Z ini pasti terletak satu garis. Jadi ini pasti semuanya satu garis. Bayangkan ketika Koko geser Z sebanyak 1 unit dan minus Z sebanyak 1 unit, maka poin O juga akan ikut bergeser sebanyak 1 unit. Bisa dibayangin ya, seolah-olah garis ini kita geser 1 unit semua. Berarti ini juga 1 unit nih. Itulah alas segitiga kita. Jadi alas dari segitiga kita, kalau Koko bagi jadi 2 segitiga, itu adalah 1 unit. Jadi untuk mencari luas segitiga OAB, Koko anggap ini luas yang pertama, ini kita anggap luas yang kedua. Jadi OAB itu adalah luas pertama ditambah luas kedua. Luas pertama adalah setengah kali alas, alasnya 1, kali tinggi. Nah, tinggi ini apa? Tinggi ini adalah koordinat dari bilangan imajinernya. Jadi imajiner dari 1 plus Z. Imajiner dari 1 plus Z itu berapa ya kita bisa cari. Z-nya sendiri udah tahu ya. Jadi 1 plus Z, kalau Koko cari itu adalah 1 ditambah Z. Z-nya 2 cos plus 2 I sin. 2 cos theta plus 2 I sin theta. Berarti tinggi ini adalah bagian imajinernya. Bagian imajinernya itu 2I sin theta. Ini 2 sin theta. Bagian tingginya. Sedangkan untuk segitiga kedua, ini alas, ini tinggi. Tingginya apa? Ya sama. Tingginya adalah imaginary number atau imaginary parts dari 1 minus half Z. Kalau dicari juga, 1 minus half Z itu adalah 1 minus half times 2 times cos theta plus I sin theta. Kalau dihitung kita akan dapat 1 minus cos theta minus I sin theta. Berarti tinggi atau koordinat dari segitiga yang kedua itu adalah min I sin theta. Imaginary parts-nya ya, minus sin theta. Mudah-mudahan kalian bisa ikutin ya, ini terlalu sempit space-nya. Tapi kalau kalian ikutin pembahasan ini dari awal pasti ngerti. Karena bisa kelihatan dari gambarnya. Nah, selesai. Ilustrasinya selesai. Kita bisa cari luas. Area itu adalah L1 plus L2. L1-nya adalah setengah kali alas, yaitu 1. Kali tinggi, yaitu 2 sin theta. Tambah L2 setengah kali alas. Kali tinggi, yaitu min sin theta. Hati-hati kita ngomongin luas nih. Karena kita ngomongin luas, kita harus anggap ini positif. Jadi kita nggak usah pakai negatifnya. Karena luas itu selalu positif. Dikali sin theta. Anggap positif ya, karena luas. Dengan kata lain kita akan dapat sin theta ditambah setengah sin theta
yaitu 3/2 sin theta. Jangan lupa ditambahkan modulus di sini. Karena tetanya berapa kita nggak tahu. Nanti bisa jadi sin tetanya negatif. Jadi supaya nggak salah ya tambahin modulus. Kalau kalian lihat di optionnya juga semuanya ada modulus kok. Jadi jawaban kita nomor 7. 3/2 sin theta, itulah si N. Itu S-nya, atau areanya. Berikutnya, hence, when theta equals to plus minus berapa, S is maximized. Kita pengen cari kondisi di mana S itu maksimum. S maksimum sudah pasti ketika sin-nya bernilai 1 atau min 1. Koko nggak pakai turunan di sini. Karena fungsinya fungsi trigono sederhana. Jadi Koko boleh tulis S is max when sin theta equals to plus or minus 1. Boleh minus karena dia ada simbol modulus. Sin theta equals to plus minus 1 berarti theta equals to plus minus pi over 2. ONP-nya kita udah tahu. Jadi ONP-nya pasti setengah. Koko tulis di sini OP itu 1 sama 2. Lanjut lagi. Masih ada pertanyaan berikutnya. When the triangle OAB is an isosceles triangle, ketika OAB itu adalah segitiga sama kaki, di mana panjang OA sama dengan OB, we see that, kita bisa dapat kesimpulan bahwa modulus dari 1 plus Z pasti sama dengan modulus dari 1 minus half Z. Inilah OA, inilah OB. Kalau sama kaki ya berarti panjangnya sama. Nah pertanyaannya panjangnya berapa? Berapakah panjangnya? Dia udah bilang di sini segitiganya sama kaki. Jangan bingung ya, jangan punya pikiran, kok dari gambar Koko kenapa nggak sama kaki? Ingat-ingat, lagi-lagi ini hanya ilustrasi. Aslinya Koko nggak tahu gambarnya gimana. Jadi itu hanya ilustrasi aja. Kalau dia sama kaki, 1 plus Z, modulusnya, modulus 1 plus Z akan sama dengan modulus 1 minus half Z. Modulus itu panjang, cara mencari panjang dari suatu kompleks number, kita bisa gunakan akar dari real kuadrat plus imajiner kuadrat. 1 plus Z Koko udah tahu ada di sini. Ini 1 plus Z, ini bagian real, ini bagian imajiner. Jadi modulusnya adalah akar 1 plus 2 cos theta kuadrat ditambah 2 sin theta kuadrat. Itu panjang dari 1 plus Z. 1 plus 2 cos square plus 2 sin square. Kalau 1 minus Z ada di sini. 1 minus cos square minus sin square. 1 minus cos square minus sin square. Jadi ini harus equal to square root 1 minus cos theta square plus minus sin theta square. Kuadratin kedua sisi, kita akan bisa menghilangkan akarnya. Sisanya adalah, Koko akan buka ya. 1 ditambah 4 cos theta ditambah 4 cos kuadrat theta ditambah 4 sin kuadrat theta sama dengan, ini juga kita buka. Koko akan dapat 1 min 2 cos theta tambah cos square theta tambah sin square theta. Inilah persamaan yang harus terpenuhi ketika dia segitiga sama sisi. Sama kaki maksudnya. Panjangnya atau modulusnya sama. Sederhanain, di sini ada identitas yang terkenal sekali.
Sin kuadrat tambah cos kuadrat 1, berarti ini nilainya 4. 4 tambah 1 berarti 5. 5 plus 4 cos theta equals to sin square cos square 1 tambah 1, 2. 2 min 2 cos theta. 6 cos theta equals to 3, min 3. Maka cos theta equals to min setengah. Cos theta-nya min setengah. Kalau Koko cari sedikit, theta-nya berapa? Theta-nya udah pasti 120 derajat ya. 120 derajat atau 2 per 3 pi. Theta-nya 2 per 3 pi ternyata. Kesimpulan Koko apa? Saat theta-nya 2 per 3 pi lah, modulusnya akan sama. Saat theta-nya 2 per 3 pi, modulusnya akan sama. Dengan demikian, Koko bisa cari 1 plus z dan 1 minus half z. Koko sambung ke sini. 1 plus z equals to fungsinya ada di sini ya. Theta-nya kita ganti dengan 2pi per 3. 2pi per 3. Jadi kalau Koko hitung, kita akan dapat 1 tambah 2 cos 2pi per 3 tambah I sin 2pi per 3. Kalau dihitung sekilas, 1 plus z-nya adalah 2 kali cos 2pi per 3. Cos 2pi per 3 min setengah. Min setengah kali 2 min 1, 0. Sin 2pi per 3. Sin 60 berarti setengah akar 3. Setengah akar 3. Itu sin 2pi per 3. Kalau Koko cek sebentar. Ya, akar 3 per 2 ya. Itulah 1 plus z. Sekarang Koko akan coba cari 1 minus half z. 1 minus half z itu adalah, oh ini Koko lupa kali 2 ya. Ini Koko lupa kali 2, ada 2-nya di depan. Jadi digeser sedikit. Nah, kasih 2. Berarti ini tinggal akar 3 aja. 1 minus half z bisa dilihat di sini. 1 minus half z adalah 1 minus cos theta. 1 minus cos 2 pi over 3 minus I sin 2 pi over 3. Kalau dihitung, 1 dikurang min setengah, yaitu 3 per 2. Ditambah, dikurang, sin 2pi per 3, yaitu setengah akar 3. Itulah 1 plus z dan 1 minus half z-nya. Kalau kita mau hitung modulusnya, ya tinggal hitung dari sini. Hasilnya pasti sama, jadi kalian boleh cocokin. Atau boleh hitung supaya yakin bahwa nilainya sama. Modulus adalah akar dari akar 3 kuadrat tambah imajinernya 0. Kalau dihitung ya dapatnya akar 3. Q-nya 3. Tapi kalau Koko mau pastikan 1 minus half z, kita juga boleh hitung. Akar dari 3 per 2 kuadrat tambah akar 3 per 2 kuadrat. Kalian akan dapat 9 per 4 ditambah 3 per 4.
9 per 4 ditambah 3 per 4. 12 per 4, 3 ya, hasilnya sama. Nah, itulah Q-nya. Jadi Q-nya kita juga ketemu. Terakhir, dan argumen 1 plus Z itu berapa? Argumen 1 minus half Z itu berapa? Kita mau cari sudutnya. Begitu Koko sudah tahu nilai dari 1 plus Z itu apa, dan 1 minus half Z itu apa, cari argumen Koko rasa bukan hal yang sulit. Koko sambung ke bawah sini sedikit. Argumen dari 1 plus Z itu adalah tan inverse imaginernya 0 dibagi real. Realnya akar 3. 0 per akar 3. Tan inverse. Oh, bentar. Kok ada salah ya ternyata. Oke. Hati-hati di sini, Koko kurang teliti. Ada I-nya di sini. Jadi ini root 3i. Ini root 3i. Yang lain nggak berubah, berarti ini tan inverse root 3 dibagi 0. Root 3 dibagi 0. Root 3 dibagi 0, tan inverse-nya adalah plus minus pi over 2. Jadi R sama S-nya setengah. R-nya 1, S-nya 2. RS-nya 1 sama 2. Terakhir, kita mau cari argumen 1 minus half Z. Argumen 1 minus half Z itu adalah tan inverse imaginernya min setengah akar 3 dibagi realnya 3 per 2. Min setengah akar 3 dibagi 3 per 2. Yaitu tan inverse min seper akar 3 per 3. Nah, sepertiga akar 3 maksudnya. Nah, tan inverse min akar 3 per 3 itu adalah sin tan inverse sepertiga akar 3. 60 derajat ya. 60 derajat atau pi over 6. Minus plus pi over 6. Kenapa minus plus? Karena dia punya nilai negatif. Jadi kebalikannya. Bukan plus minus, tapi minus plus. Jadi T sama U-nya adalah 1 dan 6. Ini untuk soal kedua. Soal kedua ini tentang complex number. Jadi kalian perlu basic complex number. Koko nggak jelaskan lagi di sini basic-basic dari complex number-nya. Jadi kalian harus sudah kuasai terlebih dahulu sebelum bisa kerjain soal nomor 2 ini. Koko lanjut lagi ke soal section ketiga. Koko akan langsung selesaikan di satu video ini ya. Jadi mungkin agak panjang videonya. Karena tes EJU untuk tahun 2020, di mana video ini Koko buat, itu tinggal beberapa hari lagi. Jadi Koko akan selesaikan langsung di video ini. Nomor 3, atau pertanyaan berikutnya dari section ketiga. Pertanyaan pertama dari section ketiga. Consider the function y equals to 2 to the power of x square over 5 to the power of 3x, where x more than or equals to 0. Jadi kita dikasih suatu fungsi seperti itu. Yang kita ingin lakukan adalah kita ingin mencari nilai x supaya y-nya minimum. Kita ingin mencari x supaya y-nya minimum. When we differentiate y, kita akan dapat ini. Jadi kita akan turunkan fungsi ini untuk mencari dy dx-nya. Untuk menurunkan fungsi tersebut, kita harus tambahin logaritma terlebih dahulu. Nggak bisa langsung diturunin. Kenapa nggak bisa? Karena kita nggak tahu turunan 2 berpangkat fungsi. 2 pangkat x turunannya apa? Kita nggak bisa langsung.
Jadi tambahin logaritma terlebih dahulu. Y equals to 2x square over 5 3x. Koko tambahin ln. Ln itu adalah logaritma berbasis E. Simbol yang dia pakai di sana adalah log E. Log E itu adalah ln. Jadi Koko pakai simbol yang lebih biasa digunakan atau lebih nyaman untuk Koko pakai. Tambahin ln y equals to ln 2x square over 5 to the power of 3x. Gunakan dulu sifat logaritma. Logaritma pembagian boleh jadi pengurangan. Jadi kita akan dapat ln y equals to ln 2 to the power of x square minus ln 5 to the power of 3x. Jangan langsung turunin. Gunakan lagi sifat logaritma. Pangkat boleh turun ke depan. Pangkat turun ke depan. Kita bakal dapat ln y equals to x square ln 2 minus 3x ln 5. Baru di sini kita differentiate. Turunkan. Turunan dari ln y itu adalah 1 over y. Harus tahu sendiri turunan dari ln ya. Turunan dari ln y itu 1 over y dy dx. Karena kita menurunkan fungsi y with respect to x. Jadi harus ada dy dx-nya. Turunan dari x square itu 2x ln 2 konstanta. Jadi diamin aja. 2x ln 2. Turunan dari 3x adalah 3 ln 5. Maka dy dx kita akan dapat. Kaliin ke sebelah kanan y-nya. Y bracket 2x ln 2 minus 3 ln 5. Y-nya siapa? Kembalikan lagi. Jadi inilah hasil kita. 2x square over 5 3x 2x ln 2 minus 3 ln 5. Ingat-ingat, ln itu adalah log I. Logaritma berbasis I. Jadi jawabannya apa? Kita sudah ketahuan. A-nya 2. A-nya 2, B-nya 3, C-nya 5. Jadi ABC adalah 2, 3, dan 5. A, B, C. 2, 3, 5. Lanjut. Hence, when we express the value of x, kemudian ketika kita menyatakan nilai dari x, at which y is minimized, we have apa? Dia bilang y itu minimum. Y minimum berarti dy dx-nya sama dengan 0. Dy dx itu apa? Kita udah cari sebelumnya. Jadi bentuk itu sama dengan 0. Dua pangkat x kuadrat dibagi 5 pangkat 3x 2x ln 2 dikurang 3 ln 5 sama dengan 0. Bentuk ini nggak mungkin bisa 0. 2 pangkat apapun per 5 pangkat apapun nggak mungkin 0. Yang bisa menyebabkan dia 0 hanya bentuk ini. Jadi Koko boleh langsung bilang 2x ln 2 min 3 ln 5 sama dengan 0. Di sini dia ingin kita menyatakan dalam log berbasis 10. Log berbasis 10 biasa Koko hanya tulis dalam simbol LG. Jadi kalau Koko tulis sedikit, simbol yang biasa Koko pakai ya. Log berbasis E itu adalah ln. Log berbasis 10 itu simbol Koko adalah LG. Jadi kita ingin ubah menjadi LG, bukan LN. Caranya gimana? Koko akan cari dulu X-nya. 2X ln 2 sama dengan 3 ln 5. Koko akan ubah basisnya. Kita akan ubah basisnya.
2x log 2 dibagi log E. Ingat-ingat sifat logaritma ini ya. Log AB itu boleh diubah jadi log CB dibagi log CA. Ini mengubah basis dari logaritma. Di sini Koko langsung ubah jadi basis 10. Jadi log E2 itu adalah log 10(2) dibagi log 10E. Sama dengan 3 kali log atau LG5 dibagi LGI. Cancel aja LGI-nya. Dengan demikian Koko akan punya X sama dengan 3 log 5 dibagi 2 log 2. 2 LG2. Nah, log 5-nya harus diubah sedikit karena di sini ada bentuk 1 minus. Jadi log 5 adalah log 10 dibagi 2. X sama dengan 3 log 10 dibagi 2. Log 10 dibagi 2 itu adalah log 10 dikurang log 2. Koko tulis lengkap aja ya. 10 bagi 2 per 2 LG2 3 LG10 dikurang LG2 bagi 2 log 2. Nah, log 10 itu adalah 1. LG10 itu adalah 1. Jadi 3, 1 dikurang log 2 dibagi 2 log 2. Selesai. D, E, F, G-nya ketemu. D-nya 3, I-nya 2, F-nya 2, G-nya 2. Berarti 3, 2, 2, 2. F, G. 3, 2, 2, 2. Lanjut lagi. Sekarang kita ingin mencari positif integer X, bilangan bulat positif X, yang memenuhi persamaan ini. Ini Y ya, bentuk ini adalah Y. Dari inequality Y more than 1000, itu sama aja dengan ini, kita bisa dapat bentuk ini. Y more than 1000. Kita jalanin lagi. 2 power X square over 3 power 5X more than, kebalik, 5 power 3X more than 1000. Perhatikan bentuk yang dia mau. Bentuk yang dia mau adalah semuanya punya logaritma berbasis 10 atau LG dalam simbol Koko. Jadi sebelah kiri dan sebelah kanan Koko akan kasihin LG. 2x kuadrat dibagi 53x lebih besar daripada LG 1000. Gunakan sifat logaritma, pembagian boleh diubah jadi pengurangan. Kita akan dapat LG 2x kuadrat dikurang LG 5 pangkat 3x lebih besar daripada log 10.000, yaitu 3. Log 1000 ya, log 10 pangkat 3, hasilnya 3. Pangkat kaliin ke depan, kita akan dapat x kuadrat LG 2 dikurang 3x LG 5 lebih besar daripada 3. Lihat sedikit bentuk yang dia mau. Dikurang 3-nya pindahin ke sebelah kiri. X square log 2 minus 3x log 5 minus 3 more than 0. Itulah jawabannya. Bentuknya udah tersusun ya. Bentuknya udah tersusun di sana. Jadi H-nya 2, I-nya 2, J-nya 3, K-nya 5, L-nya 3. 22, 3, 5, 3. Itulah HIJ KL. 2, 2, 3, 5, 3. Pertanyaan terakhir untuk section ketiga.
When we solve the inequality 1, ketika kita mencari solusi dari pertidaksamaan ini, dengan menggunakan 0,3 sebagai approximate value dari log 10/2, kita akan dapat ini. Jadi kita akan cari solusinya sekarang. X square log 2 dikurang 3x log 5 min 3 besar 0. Log 2-nya Koko akan ganti dengan 0,3. Jadi x square kali 0,3 dikurang 3x log 5. Nah, log 5-nya siapa? Lihat dari yang sini ya. Koko nggak jabarin lagi. Jadi log 5 itu adalah 1 min log 2. Koko langsung pakai. Min 3 lebih besar dari 0. Kita akan dapat 0,3 x square. 1 dikurang 0,3, 0,7. 0,7 kali 3, 2,1. Min 3 lebih dari 0. Kali 10 bagi 3. Supaya angkanya nggak terlalu aneh. Karena susah untuk bermain dalam desimal. Kali 10 bagi 3. Kita akan dapat x kuadrat min kali 10 bagi 3. 21, 7x min 10 lebih besar dari 0. Cari critical value-nya, dan yang kita ambil daerah yang lebih besar dari. Kalau kalian lihat bentuk ini, tanpa perlu menghitung sampai selesai, ini pasti bentuk dari critical value-nya. Jadi min B plus minus. Maka X-nya adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Disederhanain kita akan dapat 7 plus minus square root 49 tambah 40 yaitu 89 dibagi 2. Sudah pasti kita ambil daerah atau bagian yang positif. Karena bagian yang negatif nanti hasilnya jadinya negatif. Dan kita mau ambil daerah lebih besar dari. Jadi Koko nggak hitung lagi ya. Koko nggak gambar garis bilangan. Karena akan makan waktu. Dari sini kita udah tahu sebenarnya. X-nya adalah lebih besar dari 7 plus akar 89 bagi 2. MNOP udah ketahuan. 7892. Nah. Jadi Koko skip beberapa step di sini. Sebenarnya kalau persamaan biasa, maksudnya nggak ada bantuan ini, kita harus gambar garis bilangan dulu. Tapi karena ada bantuan ini ya kita bisa langsung. Terakhir, carilah smallest positive integer x satisfying y more than 1000. Kita udah tahu bentuknya ini. Kita harus cari integernya. Tinggal jalanin dari sini ya. X lebih dari 7 ditambah akar 89. Itu 9, sekian. Belum sampai 10, tapi lebih dari 9. 9, sekian dibagi 2. 9, sekian ditambah 7, kita dapat 16, sekian dibagi 2. 16, sekian dibagi 2 itu 8, sekian. Jadi X-nya lebih besar daripada 8, bla bla bla. Karena kita ngomongin integer, maka X-nya udah pasti 9. Itulah jawaban yang Q. Ini soal yang ketiga, atau soal dari section ketiga. Satu soal lagi, terakhir. Soal dari section keempat.
Di soal keempat dia bilang, consider the function f of x, yaitu x sin square x. Kita punya fungsi x sin kuadrat x. Intervalnya dari 0 sampai pi. Misalkan L adalah garis singgung dari kurva ini yang melalui origin. Garis singgungnya passes through di origin. Tapi L-nya bukan berada pada x-axis. Jadi garis singgung ini bukan garis horizontal. X-axis kan garis horizontal. Kita ingin mencari luas daerah yang dibatasi oleh kurva dan garis singgung tersebut. Objektif atau tujuan akhirnya seperti itu. Pertanyaan dia, bagian pertama. Untuk A sampai D, kita akan pilih jawabannya dari option yang ada di sini. When we denote the point of tangency, titik singgung, ketika kita menganggap titik singgung dari kurva dan garis singgung itu sebagai ini, jadi tempat mereka bersinggungan ada di sini. Itu tempat mereka bersinggungan. Kita akan punya suatu equality apa? Ini equality ya, persamaan. Jadi pilihannya either 0 atau 1. Nggak mungkin 2 sampai 9. Jadi equality-nya apa? Since L passes through the origin. Karena L garis singgung melalui origin. Ini info yang penting. Kalau L-nya passes through the origin, maka persamaan garisnya pasti hanya dalam bentuk y equals to mx. Bukan mx plus c, karena dia passes through origin. Y equals to mx. Y-nya siapa? Y-nya adalah f of t. M-nya siapa? M itu gradient. Gradient itu adalah first derivative dari f of x. Jadi M-nya adalah f aksen t. X-nya siapa? X-nya adalah t. Jadi info ini dilihat, atau itu info yang kepakai banget. Jadi Y-nya ft, M-nya f aksen t, X-nya adalah t. Itulah equality kita. Jadi jawaban yang benar untuk letter A adalah yang nomor 0. Itu jawaban yang benar. Nomor 0. Kemudian, further, since f aksen t equals to bla bla bla, koko stop dulu, kita akan cari turunan pertama dari fungsinya. Kita cari dulu. Ft itu adalah t square t sin square t. T sin square t. Kalau kita turunin, kita akan pakai product rule. U aksen V ditambah UV aksen. Kok langsung ya. Ini U, ini V. U aksen V. U aksen V. 1 dikali sin kuadrat T ditambah U V aksen. Turunan dari sin kuadrat. Pangkat kali ke depan, pangkat kurang 1 dikali turunan dari sin, yaitu cos. Inilah turunan pertamanya. 2T sin T cos T. Jadi B sama C-nya kita bisa tahu. B-nya adalah sin square T, nomor 3. Kemudian C-nya itu adalah sin T cos T, yaitu nomor 5. Jadi B dan C adalah 3 dan 5. Ini kegeser sedikit ya, aku geser sebentar. Nah, kurang lebih gini. B-nya tadi 3, C-nya 5. C-nya 5. Nah, karena turunan pertamanya adalah ini, kita udah cari turunan pertamanya.
Maka nilai X dari tangensinya, dari titik singgungnya, itu adalah berapa? Kita sudah punya equality-nya, kita juga sudah punya equation ini, kita bisa cari T-nya. Substitusiin aja. Ft X sin kuadrat X, pokok substitusiin ya. Karena kita mau mencari titik potong atau titik persinggungan antara kurva dan garis. Jadi persamaan kurva boleh disubstitusi ke sana. F aksennya boleh disubstitusi juga, nanti T-nya bisa ketemu. Ft X sin T ya, T sin square T equals to F aksen T. F aksen T-nya adalah sin square T plus 2T sin T cos T. Times lagi dengan T. Times T. Kalau dijabarin, diekspansikan, kita akan dapat T sin square T equals to T sin square T plus 2T square sin T cos T. Udah pasti ini bisa dilenyapkan. Yang Koko dapat terakhir adalah 0 equals to 2T square sin T cos T. 2 sin T cos T adalah sin 2T. Jadi Koko akan ketemu ini. T square sin 2T. Nah, kita dapat nilai T-nya. T yang pertama adalah 0. Jadi kurva kita dan garisnya akan bertemu di titik 0. Tapi ini bukan point of tangency-nya. Ini poin yang dilalui oleh kurva dan garis. Point of tangency-nya itu ada di bagian ini. Sin 2T sama dengan 0. 2T-nya adalah, nggak boleh 0 lagi ya. 0 lagi nanti dapatnya sama dengan ini. Pikirkan sin yang lain. Sin berapa yang hasilnya 0 juga. Kalau kalian pikirkan ada sin 180. Berarti T-nya adalah pi over 2. Itulah point of tangency-nya. Jadi T-nya adalah pi over 2. Jawabannya nomor 6. Nomor 6. Nah, ini bagian pertamanya. Jadi bagian pertama kita sudah tahu. Kurva menyinggung garis di saat T-nya pi per 2. Di saat T-nya adalah pi per 2. Persamaan kurvanya adalah ini. Koko akan cari sedikit persamaan garis singgungnya. Karena nanti kita mau cari area. Jadi sebelum Koko lanjut ke pertanyaan bawahnya, kita cari dulu persamaan garis singgungnya. Tangentnya. Equation of tangent itu adalah ini. Tadi ya, equation of tangent kita y equals to f aksen t times t. F aksen t times t. Ini Koko balikin pakai y lagi, jangan pakai ft. Jadi balikin ke fungsi y dengan x. Jadi y equals to f aksen pi over 2, ini gradientnya, dikali x. Y equals to f aksen pi over 2. Substitusikan pi over 2 ke sini. Kalian nanti akan ketemu f aksen pi over 2. Atau ini adalah gradient. Gradientnya adalah sin 90 kuadrat 1. Tambah 0. 1. Jadi y equals to 1 kali x. Atau y equals to x. Inilah tangentnya. Nah, berikutnya
Ingat ya, walaupun tadi kita udah kerjain banyak, objektif kita adalah ingin mencari luas. Kita belum mencari luas sama sekali di sini. Nah, luasnya kita bisa cari atau kita akan cari di bagian bawah ini. Untuk E sampai G, pilih pilihan yang ada di sini. The antiderivative, antiderivatif atau integral dari fungsi f tadi di atas, x sin kuadrat x, itu apa? Kita akan cari dulu. Integral dari x sin square x dx. Ingat-ingat, untuk bentuk sin kuadrat atau cos kuadrat, kita harus ubah dulu menjadi double angle. Double angle-nya adalah setengah min setengah cos 2x dx. Identitasnya ini ya. Cos 2a itu adalah 1 minus 2 sin square a. Jadi bentuk sin square harus diubah dalam cos 2. Bentuk cos square nanti juga sama. Jadi kalau nanti kalian ketemu bentuk integral cos kuadrat, harus diubah menjadi cos 2 dengan menggunakan identitas ini. Kaliin masuk, setengah x dikurang setengah x cos 2x dx. Bagian ini udah bisa diintegralin, bagian ini kita harus pakai by parts, integral parsial. Bagian ini udah selesai. Ini harus integral parsial. Yang udah selesai, Koko integralin dulu. Setengah x kuadrat per 2 dikurang setengah, Koko keluarin. Pakai integration by parts. Ini u, ini dv. uv minus integration v du. Bagi yang lupa rumusnya. Kita jalanin x kuadrat per 4 dikurang setengah. Koko coba langsung. uv, u-nya adalah setengah x. Nah, u-nya adalah x aja. Setengahnya Koko udah keluarin ke sini ya tadi. Jadi u-nya adalah x saja. Times v. dv adalah cos 2x. dv cos 2x. Maka v adalah integral dari cos 2x. Sin 2x over 2. Minus integration v. Sin 2x over 2 du. U-nya adalah x, du-nya berarti turunannya. Turunan dari x adalah 1. Berarti ini dx aja. X square minus 4 minus sifat distributif ke dalam. Kita akan ketemu seperempat x sin 2x 1 over 4x sin 2x min setengah kali min setengah berarti plus seperempat integral sin 2x dx. Sedikit lagi kita akan selesai. Lanjutin sin 2x. Integral sin 2x adalah min cos 2x per 2. Min cos 2x per 2 plus c. Kalau disederhanain kita akan dapat min x square over 4 minus x over 4 sin 2x minus, oh ini nggak ada minus lagi ya, kok depan sini ada minus, minus 1 over 8 cos 2x plus c. Hasil integralnya seperti itu. Faktorin sesuatu supaya tidak ada bentuk pecahan. Tentu saja Koko harus faktorin 1 per 8. 2x square minus 2x sin 2x minus cos 2x plus c. Ketemulah E, F, dan G-nya. E-nya 1/8, F-nya sin 2x, G-nya cos 2x. E, F, G kita ketemu.
E 1/8, E-nya 1/8 yaitu 0, F-nya sin 2X yaitu 8, G-nya cos 2X yaitu 9. 0,89. Itulah integral dari fungsi tersebut. Kenapa kita integralin? Karena kita ingin mencari area. Terakhir, maka area yang dibatasi oleh kurva dan garis singgung itu berapa? Area yang dibatasi oleh kurva dan garis singgung. Integral dari kurva kita udah tahu. Garis singgungnya pun kita udah tahu. Y equals to X. Y equals to X. Titik potong antara kurva dan garis singgung pokok juga udah tahu. Yaitu 0 sampai atau dan pi per 2. Jadi kurva dan garis singgung kita itu akan berpotongan di titik 0 dan pi per 2. Titik 0 dan pi per 2. Kalau bingung kalian boleh ilustrasikan. Koko akan ilustrasiin sedikit supaya kebayang. Kalau digambar ya, kurang lebih aja, mungkin akan seperti ini. Pertama, Koko akan gambar dulu garis singgungnya. Y sama dengan X. Jadi bentuknya pasti seperti ini. Y equals to X. Nah, kurang lebih pasti seperti itu. Kurva kita akan gambar. Tapi nggak usah gambar semuanya, karena ini kurvanya cukup kompleks kalau digambar. X sin square X. X sin square X. Koko masukin aja beberapa angka. Kalau X-nya 0, Y-nya 0. Kalau X-nya pi over 2. Y-nya juga pi over 2. Kenapa kok pi over 2? Karena ya tadi ya, kita udah tahu dia memotong di pi over 2. Anggap aja pi over 2 itu di sini. Anggap aja. 0, 0, pi over 2, pi over 2. Anggap aja di situ. Untuk tahu curve-nya gimana, masukin satu lagi pi over 4. Di sini. Kalau X-nya pi over 4, Y-nya kira-kira aja ya, pi over 4 dikali sin square pi over 4. Sin pi per 4 itu adalah setengah akar 2. Kalau kita kuadratin kita dapat 1/4 kali 2 yaitu setengah. Setengah dikali pi per 4 yaitu pi per 8. Pi per 8 itu kurang lebih 3,14 per 8. 3,14 per 8 itu 0, sekian. Yang pasti di bawah garis. Karena titik ini adalah pi over 4 juga. Ini pi over 4. Karena garisnya Y equals to X. Kalau Koko dapat pi over 8 sekarang, Koko dapatnya pi over 8, pasti di bawah sini. Jadi bentuknya gimana Koko nggak tahu, tapi mungkin aja kurang lebih kayak gini. Dia menyinggung di sana. Nah, anggap aja kayak gitu. Jadi yang kita mau cari adalah area ini. Nah, untuk cari area itu, kita tinggal hitung luas segitiga yang berasal dari garis singgungnya. Luas segitiga dikurang luas area di bawah kurva. Luas area di bawah kurva itu yang warna putih, yang ini. Luas segitiga dikurang luas area di bawah kurva, kita akan dapat area S. Area S itu yang ini. Jadi S sama dengan luas segitiga setengah kali pi per 2 kali pi per 2. Ini juga pi over 2. Karena garisnya Y equals to X ya. Setengah kali alas kali tinggi dikurang luas area di bawah kurva. Luas area di bawah kurva, integral, kita udah integralin dari 0 sampai pi over 2. Jadi tinggal substitusi batasnya aja.
1/8 2x kuadrat dikurang 2x sin 2x dikurang cos 2x dari 0 sampai pi over 2. Beberapa baris lagi kita selesai. Pi square over 8 minus, substitusiin ya, 1/8 2 kali pi square over 4 dikurang sin pi itu 0 dikurang cos pi itu min 1. Bracket minus batas bawah. Ini batas atasnya. Ini waktu Koko substitusi pi over 2 dikurang batas bawah. 1/8 0 min 0, cos 0 itu 1, min 1. Nah, kita akan dapat pi square over 8 minus pi square over 16 ini 1 minus 1 plus 1, jadi plus 2. Plus 2. Oh, kali 1/8 lagi ya. Hati-hati. Hati-hati, Koko satu-satu deh. Plus 1/8 plus lagi 1/8. Nah, kayak gini. Kalau dihitung, pi kuadrat per 8 dikurang pi kuadrat per 16, kita akan dapat pi square over 16 dikurang 2 over 8. 1 over 4. Nah, itulah luasnya. Hij, K, Lm-nya kita udah tahu. H-nya 1, IJ-nya 16, K-nya 2, L-nya 1, N-nya 4. Hij, K, Lm. 1162, 1162, 14. Nah, selesai pembahasan kita. Rada panjang di pembahasan ini, karena Koko langsung bahas 4 soal ya. Walaupun panjang, Koko benar-benar berharap ya, kalian bisa mengerti apa yang Koko bahas di sini. Dan Koko yakin banget, kalau kalian bisa mengerti semua pembahasan eju yang sudah sempat Koko bikin di video-video sebelumnya, sedikit banyak pasti akan membantu ketika kalian mengerjakan tes eju yang sebenarnya. Koko berhenti sampai di sini. Selamat belajar buat kalian semua. Selamat mengikuti tes buat kalian semua yang akan mengikuti tes eju. Dan Koko doain supaya tes kalian sukses. Sekali lagi thank you semuanya. Kita ketemu lagi di video berikutnya.